Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Firdiana dengan NIM 214829888 SV20036 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikum Sains Data Geospasial lanjut pada cara ke-10 dengan judul Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Instant Segmentation sendiri merupakan salah satu tugas dalam pengolahan citra dengan menggunakan deep learning untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek-objek individual dalam sebuah gambar dengan memberikan informasi mengenai lokasi tepat di setiap objeknya. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan objek-objek yang saling tumpang tindih di dalam gambar dan memberikan label unik untuk setiap objek tersebut. Instant segmentation menggabungkan dua tugas utama, yaitu object detection yang mengidentifikasikan objek-objek yang ada dalam gambar dengan memberikan bounding box yang mengelilingi setiap objeknya, dengan semantic segmentation yang merupakan proses memberikan label kelas pixel untuk setiap bagian gambar dan memisahkan objek dari latar belakang, tetapi tidak membedakan objek yang saling tumpang tindih. Instant segmentation berbasis deep learning ini dapat digunakan untuk membantu melakukan rekonstruksi model 3D dari bangunan tersebut secara terpisah, secara otomatis. Salah satunya dilakukan dengan menggunakan algoritma MAX RCNN. MAX RCNN ini merupakan Region-Based Convolution Neural Network yang merupakan model deep learning yang dikembangkan untuk tugas segmentasi objek dan deteksi objek dalam gambar. Model ini dirancang untuk mengatasi dua tugas utama, yaitu deteksi objek dan segmentasi instan. Pada deteksi objek, MAX RCNN dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menempatkan bounding box di sekitar objek-objek yang ada di dalam gambar, sehingga memungkinkan model untuk memahami posisi dan batasan spasial dari objek-objek tersebut. Yang kedua, pada segmentasi instan, MAX CNN juga mampu melakukan segmentasi instan untuk mengidentifikasi dan memisahkan setiap instans dari objek dalam gambar. Model ini menghasilkan masker yang menunjukkan pixel-pixel yang berkaitan dengan setiap objek pada setiap gambar. Arsitektur dari MAX RCNN ini memanfaatkan beberapa komponen kunci. Yang pertama adalah backbone network, yang merupakan sebuah jaringan konvolusional, biasanya disebut dengan testnet, yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar yang diinputkan. Kedua adalah Regional Proposal Network atau RPN yang bertugas untuk menghasilkan proposal kotak pembatas atau bounding box yang kemungkinan mengandung objek. Ketiga adalah ROI Align yang merupakan sebuah modifikasi dari metode ROI pooling yang memungkinkan ekstraksi fitur dengan presisi lebih tinggi dari setiap region atau area dalam gambar. Yang keempat adalah Severe Head and Max Head yang merupakan dua cabang dari jaringan yang masing-masing bertanggung jawab untuk klasifikasi objek dan segmentasi instan. Terdapat beberapa pendekatan yang dipertimbangkan dalam menerapkan instant segmentation pada point clouds menggunakan prinsip-prinsip deep learning. Yang pertama adalah
pendekatan proyeksi atau projection approach dengan mengkonversi data point clouds ke citra dua dimensi menggunakan proyeksi atau teknik pengolahan gambar menggunakan multi RCNN untuk gambar dua dimensi pada citra hasil proyeksi tersebut. Setelah mendapatkan segmentasi pada citra dua dimensi, konversi dilakukan pada hasilnya ke koordinat dua dimensi dan ke koordinat tiga dimensi pada point clouds. Yang kedua adalah pendekatan kombinasi atau combination approach dengan menggabungkan data point clouds dengan data citra dua dimensi, di mana kedua jenis data tersebut merupakan input untuk jaringan neural network yang dirancang khusus untuk tugas instant segmentation pada data campuran. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan modifikasi atau custom model approach yang memodifikasi atau merancang model deep learning khusus yang sesuai untuk data point clouds. Kemudian yang keempat adalah pendekatan PointNet++, di mana merupakan PointNet++ ini merupakan sebuah arsitektur deep learning yang dirancang untuk bekerja langsung dengan data point clouds. Kemudian pendekatan yang kelima adalah pendekatan learning 3D features yang dirancang atau digunakan untuk model yang dapat belajar fitur-fitur 3D dari point clouds. Proses yang dilakukan pada praktikum ini sama seperti proses-proses sebelumnya. Yang pertama adalah dilakukan export training data for deep learning. Fungsi dari proses ini yaitu untuk menghasilkan atau mengekspor data training atau pelatihan untuk model deep learning. Fungsi utama dari tools ini adalah untuk menyediakan dataset yang sesuai dengan kebutuhan training model deep learning. Pada proses ini terdapat tiga fungsi seperti pengumpulan data set training, yaitu mengumpulkan dan mengekspor dataset training yang diperlukan untuk melatih model deep learning. Dataset ini biasanya terdiri dari contoh-contoh data dan label yang sesuai. Kemudian labeling dan anotasi dengan menyediakan alat untuk menambahkan label dan anotasi pada data, terutama pada tugas-tugas seperti deteksi objek, segmentasi, dan klasifikasi. Kemudian pembagian dataset dengan membagi dataset menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk pelatihan, validasi, dan pengujian. Hasil dari ekspor training data ini adalah seperti ini. Berupa objek-objek yang ada pada gambar atau citra. Parameter yang diatur pada proses ekspor training data for deep learning sendiri adalah sebagai berikut. Untuk input rasternya yang digunakan adalah data citra R7 underscore DSM underscore test fall underscore lib. Kemudian outputnya yang digunakan adalah diatur. Kemudian input features-nya yang digunakan adalah buildings, data buildings, kemudian image formatnya yang digunakan adalah TIFF, tile size X-nya yang digunakan adalah 256, tile size Y-nya adalah 256, stride X-nya adalah 128, stride Y adalah 128. Kemudian
Metadata formatnya adalah RCNN, Mas. Environment yang digunakan adalah untuk extendnya adalah a specific value, dengan yang digunakan adalah layer ini R7 ini. Kemudian di running sehingga menghasilkan folder sesuai yang telah diatur tadi yang berisikan image, labels, kemudian history file-file JSON, AMD, dan TXT. Kemudian proses selanjutnya adalah train deep learning model. Nah, train deep learning model ini merupakan tahap utama dalam pengembangan model deep learning, di mana model deep learning akan belajar dari data training yang sebelumnya sudah dihasilkan dari proses ekspor. Pada proses ini melibatkan pengoptimalan parameter model untuk menghasilkan model yang memiliki kemampuan prediksi atau klasifikasi yang lebih baik. Pada proses ini fungsinya seperti pembentukan representasi fitur seperti dengan yaitu model mempelajari fitur-fitur penting dalam data yang dapat digunakan untuk tugas tertentu seperti pengenalan objek pada citra atau gambar. Kemudian validasi model untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasikan dari data training ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Para parameter dan environment parameter yang disetting adalah input training datanya, yaitu folder hasil ekspor sebelumnya, kemudian outputnya bebas, kemudian saya menggunakan maximum epoch-nya adalah 10, kemudian model type-nya adalah max RCNN, kemudian batch size-nya adalah 4, chip size-nya adalah 256, kemudian backbone modelnya adalah ResNet 50, dan validation-nya adalah 10. Untuk environment-nya, saya mengatur proses subtype-nya yaitu GPU. Setelah di running, hasil dari train deep learning model ini adalah seperti ini, berupa grafik yang menampilkan training dan validation loss, di mana ketika validation berada tepat atau bertampalan dengan training, menunjukkan bahwa model dapat menggeneralisasikan data training dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya secara akurat seperti ini. Apabila garisnya saling bertampalan, menunjukkan hasil yang bagus. Sedangkan batch prosesnya yang didapatkan adalah 6.000. Semakin banyak angka atau semakin tinggi angka dari batch proses ini menunjukkan hasil yang lebih akurat. Kemudian sampel resultnya berupa ground truth atau prediction-nya seperti ini. Untuk proses selanjutnya adalah detect objects using deep learning. Nah, detect object ini merupakan tools yang berfungsi untuk mendeteksi objek menggunakan library deep learning untuk mengidentifikasi dan membatasi lokasi objek dalam suatu gambar atau citra. Tools ini memanfaatkan model deep learning seperti MAS, RCNN, kemudian YOLO atau You Only Look Once, dan atau SSD atau Single Shot Multi-Box Detector yang telah dilatih sebelumnya untuk bertugas mendeteksi objek. Tools ini memiliki fungsi antara lain adalah deteksi objek, yaitu mendeteksi dan menentukan lokasi-lokasi objek yang berada di dalam gambar atau video. Lokasi ini
biasanya direpresentasikan dalam bounding box yang mengelilingi objek. Kemudian klasifikasi objek dengan memberikan label atau kelas kepada setiap objek yang terdeteksi. Model deep learning diberikan tugas untuk mengklasifikasikan objek dalam kategori tertentu seperti mobil, bangunan, kemudian pohon, dan lain-lain. Fungsi lain dari tools ini adalah instant segmentation untuk model seperti MaxRCNN. Tools ini dapat memberikan informasi tentang setiap pixel yang berkaitan dengan setiap objek, sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan visual antar objek yang saling tumpang tindih. Untuk setting parameter yang dilakukan pada proses detect objects using deep learning ini adalah input rasternya yang digunakan adalah DSM atau elevation model, data surface elevation model yang berisikan data ketinggian di lapangan. Kemudian outputnya adalah yang diatur adalah bebas. Kemudian model definitionnya yang digunakan adalah hasil dari pembuatan model dengan format file EMD. Kemudian yang diatur adalah paddingnya 5,6, batch size-nya 4, threshold-nya 0,4, return boxes-nya adalah false. Kemudian menggunakan mencentang pada kolom non-maximum suppression yang berisikan confidence dan class value field yang digunakan adalah class. Untuk setting environment-nya yang diatur adalah pada extend. Yang digunakan adalah DSM. Kemudian cell size-nya yang digunakan adalah 0,8 dan prosesor type yang digunakan adalah CPU. Nah, hasil dari proses detect object using deep learning ini adalah poligon-poligon berwarna atau objek dengan tampilan berwarna hijau ini. Kemudian hanya satu kelas ini. Kemudian proses selanjutnya adalah 3D enabling. 3D enabling ini merupakan proses yang dilakukan untuk membangun efek 3 dimensi dari poligon hasil detect object dengan menggunakan alat atau tools dari regularized building footprint dari tools 3D Analyze untuk merapikan deteksi yang hasil mentahan deteksi. Kemudian menggunakan data elevasi permukaan dan DSM raster, surface raster, untuk mendapatkan elevasi dasar untuk setiap segmen building atau bangunan dan menghitung arah punggung atap. Kemudian menggunakan alat geoprocessing berupa features from City Engine Rules yang menerapkan aturan prosedural pada poligon-poligon hasil detect untuk mencapai rekonstruksi akhir bangunan berupa 3D berupa bangunan 3 dimensi. Untuk parameter yang diatur adalah input masknya berupa hasil dari detect object, kemudian elevasi yang digunakan adalah DTM AOI, kemudian DSM yang digunakan adalah DSM. Rule package-nya yang digunakan adalah
LJIM underscore AFA underscore LOD2 dengan format filenya adalah RPK. Untuk outputnya disesuaikan saja. Kemudian environment yang diatur adalah extend-nya. Extend yang digunakan adalah extend dari DSM. Kemudian cell size yang digunakan adalah 0,2. Setelah itu di-run sehingga menghasilkan bentuk dua dimensi seperti ini dengan garis-garis ini untuk memberikan efek tiga dimensi. Nah, untuk melihat hasil tiga dimensi ini ke halaman scene, kemudian menambahkan layer ini hasil 3D enabling, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil 3D-nya. Hasil 3D dari bangunan-bangunan. Nah, seperti ini. Nah, tidak semua bangunan dapat terdeteksi dengan jelas karena keterbatasan perangkat dan parameter-parameter yang diatur. Beberapa parameter dikecilkan untuk mempercepat proses dan menghindari adanya not responding pada saat proses dilakukan, sehingga tidak semua building dapat terdeteksi dengan baik. Seperti ini hasilnya. Untuk ketinggian ini dihasilkan dari data DTM dan DSM. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.